Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Bagus Caksono dengan NBI 14122000100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengukuran produktivitas berdasarkan model-modelnya dengan pendekatan prospek. Yang pertama ada data keuangan perusahaan. Berikut merupakan data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini. Dan ini kelanjutannya. Selanjutnya, rasio produktivitas dan indeks produktivitas IP untuk semua aspek. Yang pertama ada rasio produktivitas aspek produksi. Data produksi yang meliputi pendapatan bersih dan harga pokok produksi atau HPP dan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produksi. Selanjutnya ada grafik dari rasio produktivitas aspek produksi. Diketahui rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,42 pada bulan Januari 2023, sedangkan yang terendah adalah 0,92 pada bulan Februari 2024. Sedangkan rasio produktivitas produksi tengah-tengah adalah 1,15. Selanjutnya ada indeks produktivitas aspek produksi. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produk dan grafik. Diketahui indeks produktivitas produksi tertinggi adalah 100 pada bulan Januari 2023, sedangkan yang terendah adalah 65 pada bulan Februari 2024. Sedangkan indeks produktivitas produksi tengah-tengah adalah 81. Yang kedua ada rasio produktivitas aspek organisasi. Data organisasi yang meliputi nilai tambah dan biaya umum dan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas organisasi. Selanjutnya ada grafik dari rasio produktivitas aspek organisasi. Diketahui rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 8,35 pada bulan Maret 2023. Sedangkan rasio terendah adalah 2,62 pada bulan Mei 2023. Sedangkan rasio produktivitas organisasi tengah-tengah adalah 3,89. Selanjutnya, indeks produktivitas aspek organisasi. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas organisasi dan grafik. Diketahui indeks produktivitas organisasi tertinggi adalah 122 pada bulan Maret 2023 dan yang terendah adalah 38 pada bulan Mei 2023. Sedangkan indeks produktivitas organisasi tengah-tengah adalah 57. Selanjutnya yang ketiga ada rasio produktivitas aspek penjualan. Data penjualan yang meliputi laba kotor dan biaya penjualan dan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas penjualan. Selanjutnya ada grafik dari rasio produktivitas aspek penjualan. Diketahui rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 3,82 pada bulan April 2024. Dan yang terendah adalah 2,07 pada bulan Agustus 2023. Sedangkan rasio produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 2,47. Selanjutnya, indeks produktivitas aspek penjualan. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas penjualan dan grafik. Diketahui indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 163 pada bulan April 2024
dan yang terendah adalah 88 pada bulan Agustus 2023. Sedangkan indeks produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 106. Selanjutnya yang keempat ada rasio produktivitas aspek produk. Data produk yang meliputi laba kotor dan biaya langsung dan hasil perhitungan rasio produktivitas produk. Selanjutnya ada grafik dari rasio produktivitas aspek produk. Diketahui rasio produktivitas produk tertinggi adalah 0,43 pada bulan Februari 2023 dan yang terendah adalah 0,16 pada bulan Juli 2023. Sedangkan rasio produktivitas produk tengah-tengah adalah 0,22. Selanjutnya indeks produktivitas aspek produk. Diketahui indeks produktivitas produk tertinggi adalah 159 pada bulan Februari 2023 dan yang terendah adalah 59 pada bulan Juli 2023. Sedangkan indeks produktivitas produk tengah-tengah adalah 81. Selanjutnya yang kelima ada rasio produktivitas aspek tenaga kerja. Data tenaga kerja yang meliputi laba kotor dan gaji total dan hasil perhitungan rasio produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya ada grafik dari rasio produktivitas aspek tenaga kerja. Diketahui rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 1,91 pada bulan Agustus 2023 dan yang terendah adalah 0,79 pada bulan April 2023. Sedangkan produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 1,29. Selanjutnya indeks produktivitas aspek tenaga kerja. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas tenaga kerja dan grafik. Diketahui indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 180 pada bulan Agustus 2023 dan yang terendah adalah 75 pada bulan April 2023. Sedangkan produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 122. Keenam ada rasio produktivitas aspek modal. Data yang meliputi pendapatan bersih dan modal dan hasil perhitungan rasio produktivitas modal. Selanjutnya ada grafik rasio produktivitas aspek modal. Diketahui rasio produktivitas modal tertinggi adalah 1,78 pada bulan April 2024 dan yang terendah adalah 0,58 pada bulan Februari 2023. Sedangkan rasio produktivitas modal tengah-tengah adalah 0,98. Selanjutnya indeks produktivitas aspek modal. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas modal dan grafik. Diketahui indeks produktivitas modal tertinggi adalah 148 pada bulan April 2024 dan yang terendah adalah 48 pada bulan Februari 2024. Sedangkan indeks produktivitas modal tengah-tengah adalah 82. Lanjut ke rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek. Yang pertama ada rasio produktivitas. Berikut merupakan tabel rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Selanjutnya berikut merupakan grafik rata-rata rasio keseluruhan aspek. Diketahui rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 4,42 yaitu organisasi dan yang terendah adalah produk dengan nilai 0,23. Sedangkan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah adalah 1,33. Selanjutnya indeks produktivitas.
Berikut merupakan tabel rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Selanjutnya, berikut merupakan grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Lanjut ke peningkatan perbaikan produktivitas. Selanjutnya ada proses produktivitas. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,23 yaitu produk. Oleh karena itu, usulan ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada produk yaitu sebagai berikut. Dan pertanyaannya adalah bagaimanakah evaluasi daur hidup produk yang baik? Mengukur biaya dan dampak produk dari awal produksi hingga akhir penggunaan. Yang kedua, bagaimanakah pemilihan material tahan lama yang baik? Memilih bahan baku berkualitas tinggi yang mengurangi kebutuhan penggantian. Yang ketiga, bagaimanakah desain produk modular yang baik? Yaitu produk dapat dibongkar pasang untuk kemudahan perbaikan atau peningkatan. Yang keempat, bagaimanakah optimalisasi proses produksi yang baik, yaitu mengurangi limbah waktu proses produksi dan tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang kelima, bagaimanakah integrasi teknologi ramah lingkungan yang baik, yaitu memanfaatkan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan dan hemat energi. Kesimpulan, rata-rata rasio produktivitas. Aspek dengan produktivitas rata-rata tertinggi adalah organisasi dengan nilai 4,42, sedangkan yang terendah adalah produk dengan nilai 0,23. Dan aspek lainnya memiliki rata-rata produktivitas di kisaran 0,23 hingga 2,57. Dan indeks produktivitas tertinggi dan terendah. Indeks produktivitas tertinggi terjadi pada aspek tenaga kerja, sedangkan indeks terendah terjadi pada aspek produk, sehingga perlu perbaikan. Selanjutnya, rekomendasi peningkatan produktivitas aspek produk antara lain evaluasi daur hidup produk, yaitu menghitung total biaya dan dampak produk dari awal produksi hingga akhir pemakaian untuk mengetahui efisiensi biaya. Dan yang kedua, pemilihan material tahan lama menggunakan bahan berkualitas tinggi agar produk awet dan mengurangi frekuensi penggantian. Yang ketiga, ada desain produk modular, yaitu merancang produk agar mudah diperbaiki atau ditingkatkan tanpa harus mengganti seluruh unit. Yang keempat, optimalisasi proses produksi, yaitu menyederhanakan proses produksi guna menekan biaya, waktu, dan sumber daya. Selanjutnya, yang kelima, integrasi teknologi ramah lingkungan, yaitu menggunakan teknologi yang efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.